Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Murid adalah individu yang unik. Tanggung jawab kita adalah membantu murid untuk memahami materi ajar dan menguasai keterampilan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pernahkah Bapak dan Ibu guru berpikir berapa jumlah murid yang terlibat penuh saat proses pembelajaran? Jika kita sebagai pendidik dapat membaca pikiran setiap murid, tentu kita akan kaget berapa jumlah murid yang terlibat penuh saat proses pembelajaran. Kita dapat mengetahuinya dari perhatian yang tidak fokus, pandangan yang kosong, serta murid-murid tidak memahami materi ajar. Pembelajaran di kelas haruslah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Perasaan saya selama melakukan pembelajaran di kelas, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran saya masih sering berpusat pada guru yang lebih kita kenal teacher center. Kemudian selama mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid, yaitu student center. Saya menyadari bahwa setiap anak merupakan individu yang unik, sehingga memiliki karakteristik, kodrat, dan cara belajar yang berbeda. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap guru mengajar adalah murid belajar. Kemudian perencanaan mengajar terletak bagaimana guru mengajar, kemudian murid mengerti. Berarti guru mengajar sama dengan murid memahami. Sesudah mempelajari modul 1.1, proses guru mengajar tidak sama dengan proses murid belajar. Sebab mengajar dan belajar merupakan dua proses yang berbeda. Perencanaan mengajar terletak pada bagaimana murid bisa mengerti, barulah merancang bagaimana mengajar. Cara murid memahami yaitu bagaimana cara guru mengajar. Melalui alur Merdeka modul 1.1, mulai dari eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, aksi nyata, maka saya belajar bagaimana menjadi guru yang berpihak pada murid. Saya belajar dari aksi nyata modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan. Melalui alur Merdeka modul 1.1, saya belajar banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara dari aktivitas mandiri, fasilitator, instruktur, pengajar praktek, dan rekan-rekan calon guru penggerak. Saya juga meluruskan pemahaman saya tentang bagaimana seharusnya pembelajaran menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya sekedar mengajar saja. Saya juga harus memberikan teladan yang baik kepada murid, membangkitkan semangat belajar murid. Dalam aksi nyata modul 1.1, saya membuat tahap perencanaan, yaitu menyusun rencana pembelajaran dan modul ajar pada rekan sejawat untuk memberikan masukan kepada saya. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Doa sebelum dan sesudah pembelajaran, memeriksa kehadiran, kebersihan, dan kerapihan kelas.
prapersepsi, motivasi, pertanyaan pemantik, membuat kesepakatan belajar, menjelaskan tujuan dan model pembelajaran cooperative learning, melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, membagi kelompok, penilaian unjuk kerja dan presentasi, kesimpulan, tes formatif, dan refleksi. Tentu saja, saya juga menemukan tantangan-tantangan dalam pembelajaran aksi nyata ini. Alokasi waktu menjadi lebih panjang dengan diskusi, merakit rangkaian listrik, dan presentasi. Kemudian masih ada siswa yang belum terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Solusinya adalah saya lebih disiplin dalam pengelolaan waktu pembelajaran, kemudian perlu pendekatan individual dan melatih kemampuan untuk berdiskusi. Demikianlah aksi nyata pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Nilai-nilai apa saja? Gotong royong. Kerjasama kolaboratif. Nah, dari kerjasama bersama teman. Selamat siang Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Iranya Putri Valencia dari Sekolah Dasar Bahagia Pangkal Pinang. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 yang merupakan teman dari Ibu Rufina, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini saya ingin memberikan testimoni terhadap aksi nyata yang dilakukan Ibu Rufina. Menurut saya dari aksi nyata itu, aksi
kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu Rufina sudah mewujudkan, menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan sudah melakukan juga, terlihat juga profil pelajar Pancasila. Nah, saya harapkan untuk Ibu Rufina tetap semangat untuk melaksanakan aksi nyatanya, tetap semangat juga untuk mengikuti pembelajaran di kegiatan calon guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Halo semua, perkenalkan nama saya Timotius Mirano dari SD Bahagia Pangkal Pinang. Setelah saya